Shalom ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun ibu-ibu UBI berada ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan renungan singkat pada hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua, ibu-ibu dimanapun berada, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami kembali boleh akan belajar merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu, pencerahan yang baru. Engkau sendiri yang beracara pada pagi hari ini. Kami serahkan juga ibu-ibu dimanapun berada, Engkau juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahan yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu ya, kembali kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka langsung saja Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13. Tapi tentunya tidak akan saya baca semua, saya akan baca ayat emasnya saja, yaitu 4 ayat saja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Dikatakan di sini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat yang kelima, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Ayat yang ke-9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ayat yang ke-12 dan 13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin ya. Tema firman Allah pada pagi hari ini saya berikan tema pribadi yang mendekatkan diri pada Allah. Pribadi yang mendekatkan diri pada Allah ya. Ini Mazmur, ini adalah Mazmur Daud. Tentunya kita juga akan belajar pada Raja Daud, yaitu seorang pribadi yang mendekatkan diri pada Allah, itu Raja Daud. Buktinya apa? Buktinya kalau kita melihat di ayat 1 sampai yang ketiga, tapi tidak usah yang ke-1 ya, yang kedua dan ketiga. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong dan ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Yaitu berarti menunjukkan Daud, Raja Daud adalah pribadi yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Tidak hanya pada pagi hari dia berdoa. Kalau pasal 4 doa pada malam hari pun Raja Daud juga berdoa ya. Ini berarti adalah pribadi yang mendekatkan diri pada Allah. Siapa Raja Daud? Raja Daud adalah seorang raja yang berkuasa ya, tapi raja yang cinta Tuhan tentunya ya. Kalau kita melihat Mazmur-Mazmur Daud yang ada di Mazmur ini ya, banyak sekali kata-kata yang selalu dekat pada Tuhan, cinta pada Tuhan, berseru ya sebelum dia melakukan segala aktivitasnya dengan segala pergumulan dan permasalahan yang dialami oleh Raja Daud yang sangat luar biasa ya, pergumulannya ya, menghadapi musuh-musuh yang di luar bahkan di dalam keluarganya ya. Tetapi Daud itu senantiasa mendekatkan diri pada Allah ya. Karena itu apa ciri-ciri pribadi yang mendekatkan diri pada Allah ya? Ada 4 yang diungkapkan oleh pemazmur ini ya. Yaitu yang pertama ayat yang keempat yang tadi sudah saya baca, saya ulangi lagi ya, ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu ya. Ini Raja Daud ya. Dia apa? Sebelum melakukan segala aktivitasnya, dia
terlebih dahulu pagi hari dia datang pada Tuhan, berdoa, ya. Dia bahkan menunggu-nunggu, dia mengatur persembahan bagi Tuhan setiap pagi. Itu yang dikatakan di ayat yang keempat, ya. Karena itu Tuhan, ya, karena itu ibu-ibu, ya, kita juga mau belajar dari Raja Daud ini, ya, agar kita di dalam segala apa yang akan kita lakukan, aktivitas kita, mari kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan selama malam hari, sehingga pagi hari boleh diberi tubuh sehat, sehingga kita akan melakukan aktivitas kita terlebih dahulu mengucap syukur, memuji Tuhan, membaca firman Allah, ya. Berarti itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Yaitu yang pertama cirinya, yaitu awali segala sesuatunya dengan doa, ya. Pribadi yang selalu mengawali segala apa yang dilakukan, dikerjakan itu dengan berdoa, datang kepada Tuhan, ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kita baca langsung saja di ayat yang kelima. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu, ya. Pribadi yang selalu mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu dia selalu apa? Minta pengampunan dosa, ya, agar Tuhan menyucikan, menguduskan, ya. Seperti doa Bapa kami itu kan, ya, diajarkan oleh Tuhan kepada kita di ayat yang ke-12. Biarlah kita mengampuni segala kesalahan orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita, ya. Biarlah terus kita minta pimpinan Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada, ya, selama beraktivitas kita boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, tidak menjadi batu sandungan, ya. Yang itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan kalau kita jadi batu sandungan, ya. Janganlah itu kita minta pimpinan Roh Kudus saja, agar kita minta Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Yang ketiga, ciri pribadi yang mendekatkan diri pada Allah, yaitu di ayat yang ke-9. Saya ulangi, ya. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku, ya. Jadi apa? Biarlah sebelumnya kita melakukan, kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar Tuhan yang memimpin, yang beracara, ya, segala rencana-rencana kita hari ini, ya. Kita minta Tuhan memimpin. Juga Raja Daud, kehidupannya sebelum dia melakukan aktivitas apapun, dia menyerahkan segala rencana-rencananya Tuhan, melibatkan Tuhan selalu, ya. Jadi yang ciri yang ketiga, libatkan Tuhan, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, rencana-rencana itu kita, ya, Tuhan sendiri yang beracara, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, biarlah di ayat yang ke-12-13 kita boleh mengandalkan Tuhan saja. Itu ciri yang keempat, andalkan Tuhan saja, ya. Ayat saya bacakan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai, ya. Jadi yang keempat cirinya adalah orang yang mendekatkan diri pada Tuhan selalu, yaitu selalu mengandalkan Tuhan saja, dan minta Tuhan memagari kita semua dengan anugerahnya. Memang itu janji Tuhan pada orang-orang yang benar, ya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tentunya Tuhan akan memagari kita semua dengan anugerahnya, ya ibu-ibu, ya. Biarlah renungan firman Allah pagi hari ini, yaitu kesimpulannya, pribadi yang mendekatkan diri pada Allah ada 4 ciri, yaitu ciri yang pertama, biarlah selalu awali semuanya dengan berdoa, ya. Datang pada Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur, menyembah, membaca firman Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Yang kedua, yaitu biarlah selalu kita mohon pengampunan dosa. Ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu, minta kita Tuhan mengampuni, menutup bungkus dengan kuasa darahnya, dan selalu dipimpin dengan Roh Kudus selalu.
Yang ketiga, ciri yang ketiga, biarlah kita libatkan Tuhan selalu ya dalam segala aspek kehidupan kita, rencana-rencana kita, biarlah Tuhan yang beracara ya. Yang keempat, biarlah kita mengandalkan Tuhan saja ya, karena Tuhan akan memagari kehidupan kita dengan anugerahnya ya ibu-ibu ya. Kiranya renungan firman Allah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan ibu-ibu WBI dimanapun berada ya. Salam hati gembira, Tuhan Yesus memberkati.